Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita memasukkan data kita ke dalam tabel gitu secara langsung gitu, jangan secara manual, bukan secara manual yang seperti di video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kan kita kan memasukkan data ke dalam tabel dengan menuliskan tag HTML-nya secara langsung. Nah, bagaimana kalau kita ingin masukkan data-data kita ke dalam table tapi kita memasukkannya ke dalam array gitu? Oke, pertama langsung aja kita buka sum gitu, kita nyalakan Apache-nya. Oke, kemudian kalian buka Visual Studio Code. Nah, oke, jadi begini idenya nih. Di semua view kita memanggil table. Bagaimana kalau kita ganti tabelnya terlebih dahulu nih? Oke, di table kita ganti ini di headnya itu. Oke, pertama di table lah kita kurangi gitu, dikurangi gitu, table-nya kita hapus saja dulu. Nah, kita bikin table lagi nih. Oke, table-nya dulu. Nah, kemudian kita masukkan nih di head-nya dan foot-nya kita sesuaikan nih. Oke, tr pertama table row karena kita baris terlebih dahulu. Nah, di td untuk sementara kita kosongkan. Di sini kita ingin memasukkan nama gitu, kita ingin memasukkan sebuah barang misalnya. Jadi di atas itu nama barang, kemudian harga. Nah, oke. Tapi di atas juga ingin kita tambahkan sebuah ID gitu. Oke, di sini kita ubah namanya jadi ID. Jadi ada ID, nama, dan harga dari barangnya itu sendiri gitu. Oke, kemudian kita salin nih ID, nama, harga ini. Nah, kemudian kita paste di sini di tr-nya ini. Oke, nah save. Nah, kemudian nih kita sesuaikan di sini buat ID barang yang pertama pasti ID-nya 1 ya. ID-nya 1. Nah, kemudian kita bikin lagi nih di sini di bawah tadi lagi. Nah, di sini buat nama. Misalnya di sini oke, di sini bagaimana kalau dengan buku? Nah, buku. Kemudian di sini harganya mungkin 5.000 ya. 5.000 ya mungkin. Kemudian kita salin lagi nih. Nah, kasih ke bawah 2 kali. Nah, jadi kita ada punya 3 data. Yang kedua ID yang kedua untuk pulpen harganya berapa? Harganya 2.500 gitu. Di sini juga ID yang ketiga, barangnya itu barang type X. Nah, type X mungkin sama ya 5.000. Sama 5.000 mungkin ya. Oke, save. Nah, kita balik nih kita ke Chrome nih, kita buka. Oke, tab samaran saja. Kalau saya menggunakan tab samaran ya. Nah, kemudian di sini kita buka nih kayak seperti kemarin phpmpc.com. Bagaimana hasilnya? Nah, oke, ini lanjutkan saja ke situs. Oke, nah di sini seperti yang kita isi ya, data-datanya ada mulai ID, nama, dan harganya. Cuma kita masih memasukkannya secara manual. Nah, di sini buat lebih realistis kita ganti di sini menjadi data barang. Oke, save. Nah, refresh. Oke, di situ di atas data barangnya sudah berubah. Oke, sekarang bagaimana cara kita memasukkan data dari array gitu, dari yang kita ingin. Nah, kalau misalnya kita lihat ke konteks juga sama sebenarnya di sini itu, karena memang tabelnya menuju pada file yang sama. Nah,
Kalau misalnya kayak gini, itu berarti semuanya harus sama, data-datanya juga sama. Kalau data barang, tabelnya berarti data barang semua. Gimana caranya buat kita otomatis gitu, otomatisasi gitu, gimana caranya? Nah, kita mungkin bisa coba dari index.view.php ya. Kita atur dulu table.php nya, kita atur ulang. Nah, di sini tbody, yang di tbody ini sebenarnya kita hapus saja ya. Di sini sisakan satu saja tr-nya. Nah, oke, tr-nya tinggal satu. Nah, di sini kita buka tag php, kemudian for each. Nah, di sini kita mau minta sebuah array yang namanya datas gitu. Oke, datas. Nah, s data. Oke, data ini menjadi data gitu. Titik koma di sini, titik 2. Nah, kemudian di terakhir, oh ini tr-nya belum kehapus nih, hapus dulu tr-nya. Nah, kemudian di tr ini, di bawah tr kita end for each. Nah, kalau di sini titik koma, tutup php. Nah, oke, di sini yang kita lakukan adalah, nah, di sini kalau misalnya kita run itu warning. Nah, buat menyegah itu kita ke index.view.php. Nah, kita bikin sebuah array, sebuah variabel yang namanya datas. Oke, di sini kita isi dulu, save. Nah, coba kita lihat lagi, masih warning. Nah, namanya ini bukan data tapi datas. Oke, refresh. Nah, di sini nilai buku berulang-ulang ya. Nah, kalau misalnya kita isi 4, nah ini berulangnya 4 kali, buku ini berulangnya 4 kali nih. Nah, kalau misalnya kita isi 5 gitu, 5 data apa aja gitu, berulangnya 5 kali. Nah, kita bisa buat ini menjadi sebuah keuntungan nih. Bagaimana kalau kita masukkan di sini data itunya, data barang-barangnya gitu, barang-barangnya. Pertama kita di tabelnya kita ganti nih, di sini kita bikin tag php-nya itu. Nah, tapi pakai sama dengan ya, bukan tag php. Di sini data. Nah, kurung siku, di sini ID-nya. Kita ambil ID dari datanya, data barangnya. Kemudian di nama barang kita ganti ID-nya menjadi nama. Nah, kemudian di sini di harga kita ganti menjadi harga tentu saja. Jadi ID, nama, dan harga gitu. Oke. Kemudian balik ke index.view.php, kita masukkan nih datanya nih. Misalnya data yang pertama seperti yang kita tadi buat lah. ID-nya itu 1. Oke, ID 1, koma. Nah, di sini nama ya, nama barangnya, buku. Oke. Kemudian harganya, untuk harga itu mungkin 5.000 ya. 5.000 seperti tadi saja, 5.000. Nah, oke. Kemudian bikin lagi nih, koma di sini, bikin lagi nih. Copy saja, terus ke bawah nih. Paste ID-nya di sini 2, di sini namanya adalah pulpen, harganya seperti tadi saja 2.500. Oke. Kemudian di sini copy, paste di sini ID-nya 3, kita gunakan ID 3. Nama barangnya adalah tipe X, harganya 5.000. Oke, save. Nah, kita balik lagi nih ke Chrome, refresh coba. Nah, data yang tadi kita isi di sini ya, kita isi di sini itu sebenarnya masuk ke dalam tadi. Kalau misalnya kita tambahkan data lagi, datanya juga kan ikut bertambah gitu.
Di sini misalnya penggaris. Oke, penggaris. Harganya 2000. Oke, save. Nah, kita refresh. Nah, datanya nambah karena ngikutin arah yang kita buat gitu. Oke, kalau misalnya ke kontak, nah di sini ada error karena di contact.view.php sebenarnya minta datas juga. Untuk itu kita copy saja di sini, paste. Nah, save. Di upload juga sama, datasnya kita paste. Oke, save. Nah, kalau kita refresh, oke, datanya sama seperti yang ada di index.view.php. Di upload juga sama.